Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seluruhnya di Indonesia, di tanah air. Saat ini saya berada di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, sekolah putri pertama di Indonesia yang pelajarnya berasal dari berbagai daerah, bahkan sampai di luar negeri. Bersama saya saat ini kita dengan Direktur Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Ustazah Fauziah Fauzan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu? Ini sepertinya sedang merayakan hari ulang tahun Diniyah Putri yang keberapa? Ke-95. Berarti sudah tahun berapa, sejak tahun berapa? Sejak tahun 1923. Ini bisa diceritakan riwayat ringkas dari Diniyah Putri ini sejak berdirinya? Ya, jadi pendiri sekolah ini adalah Bunda Rahmah Indonesia. Beliau seorang bidan, juga seorang ulama wanita karena belajar dengan banyak syekh di Minangkabau. Kemudian juga seorang prajurit, juga seorang pendidik. Dan beliau waktu itu di tahun 23, di usia 23 tahun itu gelisah memikirkan pendidikan bagi kaumnya. Alhamdulillah tanggal 1 November beliau mendirikan Diniyah Putri tahun 1923 di usia 23 tahun. Baik, berarti latar belakang pendidikan dari Bunda Rahmah Indonesia sendiri itu apa? Pendidikan formal mungkin tidak ya, karena beliau belajar dari kakak beliau Zainul Labai, juga ikut pengajian-pengajian dari Syekh Muhammad Jamil Jambek dan beberapa syekh besar. Sedangkan yang agak formal diambil kebidanan di Rumah Sakit Kayu Tanam. Nama-nama yang disebutkan tadi ada Zainuddin Labai, ada Ustaz Jamal, itu sangat dikenal sekali di pergerakan perjuangan kita ya. Apakah termasuk Bunda Rahmah juga seorang pergerakan pejuang wanita? Iya, jadi Bunda Rahmah ketika mendirikan Diniyah Putri juga beliau seorang pejuang ya. Di antaranya beliau adalah penentang kebijakan Belanda, yaitu ordonansi sekolah liar. Kemudian yang mewajibkan sekolah-sekolah harus tunduk kepada kurikulum Belanda dan mengikuti kebijakan Belanda. Yang kedua juga menentang ordonansi kawin bercatat. Jadi pada masa itu di Minangkabau pernikahan harus di kantor catatan sipil Belanda dan tidak dengan berdasarkan syariat Islam. Dan Bunda Rahmah menentang ini, akhirnya sempat dipenjara. Ya. Ustazah Fauziah Fauzan, ini sistem daripada kepemimpinan Diniyah Putri ini apakah betul sistemnya dinasti gitu? Sampai saat ini Yayasan Rahmah Indonesia memang sebagian besarnya adalah dari keluarga, namun juga ada pihak-pihak profesional yang juga ikut bergabung. Intinya Diniyah Putri secara yayasan yang formal kemudian juga profesional itu mempersilahkan bergabung setiap pihak dengan catatan tentunya tidak akan tercerabut dari akar dasar prinsip falsafah Diniyah Putri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian punya mandat ya, di jiwanya ada mandat untuk melanjutkan perjuangan seorang Rahmah Indonesia. Untuk Ustazah sendiri, kalau bisa disebutkan urutan keberapa dari dinasti Rahmah Indonesia ini? Saya generasi keempat karena Bunda Rahmah adalah nenek dari ibu saya. Oh, iya. Jadi sekarang sudah generasi keempat, tapi saya pimpinan yang kelima. Berarti sudah sejak tahun berapa Ustazah memimpin pondok pesantren Diniyah Putri ini? Saya resmi jadi pimpinan sejak tahun 2006 setelah Ibu Dr. Nanda Zikra. Beliau tahun 96 sampai 2006. Jadi kurang lebih saya jadi pimpinan sudah sekitar 2006 sampai 14 tahun ya. 14 tahun. Apa-apa saja yang sudah dicapai sejak kepemimpinan daripada Ustazah Fauziah Fauzan ini? Ya tadi kita sudah paparkan gitu ya. Kita paparkan yang kita bangun itu pada dasarnya yang terbesar adalah membangun sumber daya manusia, membangun kualitas guru, ustadz-ustazah, dan sarana adalah pendukung ya. Tak ada artinya sarana kita modern canggih tapi tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka tidak akan bisa mencapai target yang kita inginkan. Lalu target apa yang ingin dicapai lagi setelah ini? Kita hanya ingin menyempurnakan saja pencapaian visi misi 2013, 2018, kemudian 2018-2023. Dengan visi kita menjadi lembaga pendidikan Islam
yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan mampu menghasilkan karya di pentas dunia. Saat ini ada berapa santri yang ada di sini? Saat ini jumlah santri kita dari tingkat sekolah taman kanak-kanak ya sampai sekolah tinggi Mutarbiyah kurang lebih 1.175 orang. Jadi sudah dari TK, tingkat SMP ya, tingkat sanawiyah, aliyah, kemudian perguruan tinggi ya. Ada pesan-pesan untuk putri-putri Indonesia dimanapun berada atau untuk orang tua yang menginginkan anaknya bisa masuk di sekolah Diniyah Putri itu? Iya, sebagaimana yang menjadi prinsip Bunda Rahma Indonesia, di tangan perempuan yang terdidik akan lahir generasi berkualitas baik. Dan menjadi seorang perempuan yang terdidik itu tidak cukup dia hanya seorang yang soleh, berakhlak baik, berakidah lurus, tapi juga harus tegar sebagai menjadi Allah. Artinya pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain dan siap menghadapi segala tantangan kehidupan. Dan terakhir cerdas sebagai khalifah. Harapannya demikian. Kenapa? Karena wanita harus kuat sebab dia akan mendukung perjuangan anak-anak dan suaminya. Terima kasih Ustazah, maju terus. Selamat milad ke-95, semakin sukses. Kabarnya satu kelas ya? Adik kelas. Pemirsa sekalian, bahwa tadi ada pesan moral yang disampaikan begitu indah sekali, bahwa dari seorang perempuan yang terdidik akan lahirlah anak-anak yang terdidik. Mari kita terus belajar bagaimana bisa menjadi generasi-generasi perempuan-perempuan yang berkualitas sehingga melahirkan anak-anak yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.